Di dunia spekulatif yang penuh dengan misteri dan legenda ini, terdapat kisah yang menghubungkan tokoh Semar dengan Nabi Syeds. Fakta bahwa jejak keberadaan Semar tidak ditemukan dalam cerita wayang asli India, memunculkan pertanyaan menarik tentang kemiripan tokoh ini dengan Nabi Idris, bahkan Syeds. Nabi Syeds dan Nabi Idris, memainkan peran penting dalam membentuk peradaban manusia, dan warisan kebijaksanaan yang menembus waktu. Namun, Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Jangka Syekh Subakir, serta catatan Kritias dan buku sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung, membawa kita pada spekulasi menarik mengenai kehidupan dan Hyang Semar, dan kemungkinan keterkaitannya dengan Nabi Idris dan bahkan Atlantis. Sebuah pengetahuan, haruslah berlandaskan sastra suci dan laku batin, bukan hasil cocok logi Gotthard Hukmatuk semata. Bangsa kita dapat kuat dan berjaya, jika merujuk pada ajaran leluhur yang tersurat dalam naskah kuno, bukan tradisi baru tanpa dasar. Pengetahuan spiritual Gotthard Hukmatuk bisa menyesatkan, sebab siapa saja bisa menciptakan, dan mengklaimnya sebagai ajaran leluhur. Sebaiknya, ajaran spiritual leluhur yang kita pelajari, haruslah berdasarkan pada sastra kuno yang diwariskan melalui rontal-rontal kuno, agar terhindar dari ajaran yang menyesatkan. Sebagai contoh, aksara Hanacaraka, sebenarnya sudah dijelaskan oleh leluhur secara mendetail dalam serat sastra Jendra Hayuningrat Panggowating Diu versi Tembang Mocopat, yang termuat dalam naskah Serat Centini. Penulisannya diprakarsai oleh Pangeran Adipati Anom Amangkunagara III, yang kemudian menjadi Kasunanan Surakarta dengan gelar sampeyan dalam ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono V. Raden Mas Pajang Wasista, yang juga dikenal sebagai Raden Ngabehyasatipura II, merumuskan aksara tersebut. Dalam serat sastra Jendra Hayunayadrahidi Panggowating Diu versi Tembang Mocopat yang termuat dalam naskah Serat Centini, disebutkan bahwa aksara Hanacaraka, aslinya bernama aksara Dentawanjana, atau aksara mati, dan merupakan pasangan dari aksara Catur Sastra Suara, atau aksara 4 suara. Keduanya, kemudian disebut sebagai aksara sastra Dwidasa, atau aksara yang terdiri dari 20 huruf Jawa. Aksara sastra Dwidasa yang terdiri dari 20 huruf Jawa, diajarkan secara turun-temurun oleh keturunan Nabi Syeds lewat putranya bernama Sayyid Anwar, atau Sang Hyang Nur Cahya. Aksara ini memiliki pasangan, yaitu aksara sastra Tridasa, yang terdiri dari 30 huruf Hijaya. Aksara sastra Tridasa, merupakan aksara para nabi yang diajarkan secara turun-temurun oleh Nabi Syeds, lewat putranya bernama Sayyid Anwas. Pada periode Wali Sangha, bukan Wali Songo seperti versi Belanda, anggota Dewan Wali Sangha menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawi. Aksara sastra Dwidasa yang dikenal sebagai aksara Hanacaraka, digunakan oleh Kanjeng Susuhunan Benang, atau yang dikenal Sunan Bonang, sebagai dasar untuk melakukan Islamisasi di Tanah Jawa. Sementara itu, aksara sastra Tridasa yang dikenal sebagai aksara Arab Pegon, digunakan oleh Kanjeng Susuhunan Inggiri, atau Sunan Giri I untuk melakukan Islamisasi di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok NTB, Timor NTT, dan Maluku. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir bijak dan kritis dalam menerima ajaran leluhur. Perlu diteliti lagi, apakah ajaran tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui pengajaran yang tertulis dalam rontal-rontal kuno sastra suci para leluhur, ataukah ajaran tersebut hanya merupakan pengetahuan spiritual yang dibuat dan dirangkai-rangkai sesuka hati oleh oknum tertentu, lalu diklaim sebagai ajaran leluhur. Lalu, bukankah Nabi Idris adalah manusia pertama yang diberikan kemampuan menulis aksara oleh Allah? Mengapa bisa dikatakan bahwa sastra Dwidasa diajarkan oleh Sayyid Anwar? Untuk menjelaskan hal ini, kita perlu melihat dialog tanya-jawab antara Abu Dzar dan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Husain dari Abu Idris Al-Haulani, bahwa Abu Dzar menceritakan dialog tanya-jawab yang sangat panjang antara dirinya dan Rasulullah. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah berapa jumlah nabi-nabi yang ada, dan Rasulullah menjawab bahwa ada 124.000 nabi-nabi. Abu Dzar kemudian bertanya berapa banyak di antara mereka yang menjadi Rasul, dan Rasulullah menjawab bahwa ada 313 Rasul. Selanjutnya Abu Dzar bertanya siapa yang menjadi Rasul pertama, dan Rasulullah menjawab bahwa Adam adalah yang pertama. Abu Dzar kemudian bertanya apakah Adam adalah seorang nabi yang diutus, dan Rasulullah menjawab bahwa benar, Adam diutus sebagai seorang nabi. Rasulullah melanjutkan dengan menyebutkan bahwa Adam, Syeds, Nuh atau Idris, dan Nuh adalah 4 nabi yang berasal dari golongan Suryani. Ada juga 4 nabi yang berasal dari golongan Arab, yaitu Hud, Syuaib, Soleh, dan Rasulullah sendiri.
Syekh Tantawi Jauhari dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Jawahir menyebutkan bahwa Idris dalam bahasa Mesir kuno disebut Osiris, dan dalam bahasa Mesir disebut Harmas al-Haramisah yang berarti ahli perbintangan, dan dalam bahasa Yunani disebut Hermes yang berarti ahli tafsir, dan dalam bahasa Arab disebut Uhnuh atau Ahnuh yang berarti kakek Nabi Nuh, dan dalam bahasa Suryani disebut Hanoh, dan dalam bahasa Ibrani disebut Hanuh yang berarti penemu, dan dalam bahasa Aramia disebut Drisa atau Driska yang artinya orang yang berpengetahuan tinggi, dan dalam Al-Quran disebut Idris yang berasal dari kata Darosayadu Sudarsan yang artinya belajar, yaitu maksudnya adalah orang yang mempelajari syuhuf-syuhuf Nabi Adam dan Nabi Syeds. Dan dalam dialog tanya-jawab antara Abu Dzar dan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadits yang sama disebutkan, bahwa Abu Dzar kembali bertanya, berapa banyak kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Rasulullah menjawab bahwa ada 104 kitab. Syed menerima 50 syahifah, Idris menerima 30 syahifah, Ibrahim menerima 10 syahifah, dan Musa sebelum Taurat ada menerima 10 syahifah, selain kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan jika kita rinci, maka Nabi Syeds memiliki 50 syuhuf, Nabi Idris memiliki 30 syuhuf, Nabi Ibrahim memiliki 10 syuhuf, Nabi Musa memiliki 10 syuhuf, Nabi Musa memiliki satu kitab yaitu Taurat, Nabi Daud memiliki satu kitab yaitu Zabur, Nabi Isa memiliki satu kitab yaitu Injil, dan Nabi Muhammad memiliki satu kitab yaitu Al-Quran, yang berarti jumlah keseluruhannya adalah 104 kitab. Dan sejarah mencatat, bahwa baik syuhuf ataupun kitab, seluruhnya diturunkan melalui metode wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, dan oleh Jibril kemudian dibacakan kepada para nabi dan rasulnya, dan kemudian barulah dituliskan ke dalam lembaran-lembaran syuhuf yang disusun menjadi mushaf. Pertanyaannya, lantas bagaimana bisa ke-50 syuhuf Nabi Syeds termusyafkan, jika pada zaman Nabi Syeds belum dikenal adanya tradisi tulis-menulis? Pada zaman Nabi Syeds, sesungguhnya sudah dikenal tradisi tulis-menulis. Hanya saja saat itu, belum menggunakan alat tulis bernama kolam atau pena, sebagaimana tradisi tulis-menulis menggunakan kolam atau pena ini diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Idris. Jadi, benar jika dikatakan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang memperkenalkan tradisi tulis-menulis menggunakan kolam atau pena, namun jauh sebelumnya, justru Nabi Syeds sudah mengajarkan tradisi tulis-menulis kepada kaumnya, meskipun pada saat itu Nabi Syeds belum mengajarkannya dengan menggunakan kolam atau pena sebagaimana Nabi Idris. Lalu, benarkah Nabi Idris adalah tokoh Semar yang sering diceritakan dalam pewayangan Jawa? Tokoh Semar atau Sang Semoro Bumi Tanah Jawa yang dikenal dalam pewayangan Jawa dan Sunda, memiliki kemiripan dengan Nabi Syeds. Dalam wayang asli India, tokoh Semar tidak ada, sehingga memunculkan pertanyaan tentang korelasinya dengan Nabi Syeds. Nabi Syeds, putra Nabi Adam, dikenal karena kearifannya dan kekuatan tirakatnya, yang menjadi cikal bakal filosofi Jawa berbudi pekerti. Ia juga dikenal sebagai tokoh makrifat yang paling sepuh atau tua pada zamannya. Nabi Syeds adalah guru Nabi Idris, yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan lain-lain. Nabi Idris, yang juga merupakan keturunan dari Nabi Syeds, juga menjadi kakak bapak Nabi Nuh. Berkat didikan Nabi Syeds, Nabi Idris memiliki keberanian dan kekuatan untuk memerangi orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah, yang membuatnya mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan mendapatkan gelar Asadul Usud, yang berarti singa dari segala singa. Menurut Serat Pustaka Raja Purwakarya Ronggowarsito, Semar diyakini sebagai keturunan ketujuh dari Nabi Adam. Dalam hierarki keluarga Semar, garis keturunannya dimulai dari Nabi Adam atau Sang Hyang Adama, menuju Nabi Syeds atau Sang Hyang Sita, kemudian Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya, dan Sayyid Anwas atau Ainusi. Galur keturunan ini berlanjut ke Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, lalu Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Semar. Kemudian, penelitian menarik mengenai naskah Serat Jangka Syekh Subakir menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan seputar kehidupan Dang Hyang Semar, atau Sang Hyang Ismaya di Pulau Jawa. Dalam naskah tersebut, dikemukakan bahwa Dang Hyang Semar telah tinggal di Pulau Jawa selama 9.000 tahun saat bertemu dengan Syekh Subakir, utusan dari negeri Rom. Hal ini berarti, Dang Hyang Semar telah menempati Pulau Jawa sejak tahun 7596 sebelum Masehi. Selain itu, terdapat catatan menarik dari catatan Kritias yang merupakan kakek Plato. Catatan tersebut mengacu pada adanya sebuah negeri kepulauan maju, yang dikenal sebagai Atlantis. Atlantis, diyakini telah berakhir sekitar 9.000 tahun sebelum masa Plato, yang hidup pada kisaran tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Catatan Kritias juga menekankan kisah keberadaan Atlantis sebanyak 3 kali dalam dialog tersebut.
Dengan demikian, keberadaan Atlantis diperkirakan pada sekitar tahun 9639 hingga 9559 sebelum Masehi. Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara catatan Plato dan catatan dari buku sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kanung. Menurut catatan tersebut, sekitar 9000 tahun sebelum kedatangan Ki Sheng Dang dari Sampit, terjadi letusan Gunung Lawu yang menyebabkan Jawa terbagi menjadi 3 kepulauan besar, yaitu Kendheng Utara, Kendheng Selatan, dan Pulau Jawa Purwa. Kesamaan ini mencakup catatan tentang bencana yang terjadi pada zaman Mesolitikum, di mana manusia hidup di gua dan berburu. Dari segi geologis, zaman ini termasuk zaman Holosen, setelah berakhirnya masa Difilum atau masa es. Kembali kepada Dang Hyang Semar, Serat Jangka Syekh Subakir dan Babat Tanah Jawi mencatat bahwa sebelum menetap di Gunung Tidar, Dang Hyang Semar tinggal di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui perkembangan masyarakat selanjutnya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa dia mencari tempat perlindungan dari peristiwa pencairan es yang terjadi pada akhir zaman Diluvium. Selanjutnya, terjadi perubahan besar yang tidak diketahui oleh Dang Hyang Semar, di mana Pulau Jawa dikuasai oleh bangsa Dedemit. Kemungkinan lain adalah bahwa Dang Hyang Semar merupakan bagian dari masyarakat Kepulauan Atlantis, yang digambarkan oleh Plato, sebagaimana terlihat dari beberapa catatan Kritias. Dalam penelitian yang disinkronkan dengan silsilah dari Babat Demak Pesisiran, Dang Hyang Semar berada pada urutan ke-6 setelah Nabi Syits, sementara dalam silsilah sisi kiri, urutan ke-6 adalah Nabi Idris. Hal ini menunjukkan bahwa Dang Hyang Semar hidup sezaman dengan Nabi Idris, dengan asumsi bahwa urutan umur dalam silsilah sama atau mendekati kebenarannya. Dengan demikian, diperkirakan bahwa Atlantis ada pada masa kehidupan Nabi Idris dan Dang Hyang Semar. Riwayat hadits Rasulullah juga menggambarkan bahwa umat Nabi Idris telah mencapai kemakmuran dan kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Namun, kemudian datanglah masa kekurangan dan penderitaan berangsur-angsur memburuk. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Dang Hyang Semar termasuk dalam golongan manusia abadi, mengingat usianya yang panjang saat bertemu dengan Syekh Subakir. Jawabannya, mungkin karena Dang Hyang Semar adalah keturunan Sang Hyang Anwar dan putri jin bernama Nurini, yang merupakan putri dari Raja Jin Prabu Nur Hadi bin Prabu Enus Andakara.